dipukul 3 kali di bagian belakang kepalanya sehingga dia pun lemas. Halo friend, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Selamat datang di Hormat Horor Amat. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dari virus yang sedang melanda dunia saat ini. Seperti kita tahu, friend, sistem belajar mengajar sejak pandemi COVID-19 ini beralih menjadi sistem online, di mana siswa itu belajar dari rumah dengan diajari oleh orang tua gitu kan, friend. Yang sebelumnya tatap muka dengan guru setiap hari beralih belajar di rumah. Nah, sistem belajar daring ini sudah menuai banyak protes dari orang tua. Beberapa bulan lalu juga sempat heboh curhatan ibu-ibu, surat terbuka gitu kepada guru yang bilang bahwa sudah mulai kelelahan untuk mengajari anaknya gitu, karena memang tidak berbakat menjadi guru. Dan grup-grup yang ada di media sosial itu juga pada membahas tentang repotnya mereka harus mengajari anak-anaknya di rumah. Sistem belajar daring ini, friend, bahkan sudah merenggut korban jiwa, friend. Yang lagi viral sekarang ini, ada seorang ibu yang sampai menghabisi anaknya karena dia sudah kehilangan kesabaran dan kelelahan mengajari anaknya di rumah. Penasaran seperti apa ceritanya? Mari kita bahas. Beberapa hari ini, jagat maya dihebohkan oleh penemuan sesosok mayat di dalam kuburan misterius di wilayah Lebak, Banten. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, diketahui pelaku dari pembunuhan ini adalah orang tua kandung korban. Nah, sebelumnya aku mau bahas dulu profil pelaku dan juga korban. Check it out. Korban ini bernama Keisha Syafiayah yang berusia 8 tahun dan merupakan pelajar kelas 1 SD. Tersangka pembunuhan ini bernama Lia Handayani, berusia 26 tahun, dan aksinya ini dibantu oleh suaminya bernama Imam Syafi'i, berusia 27 tahun. Mereka melakukan aksi kejinya ini di rumah kontrakan mereka di wilayah Tangerang. Seperti apa kronologi kejadiannya? Ini dia. Jadi pada tanggal 26 Agustus 2020, saat itu Keisha sedang belajar bersama kembarannya di rumah dengan didampingi oleh ibunya, tersangka LH ini. Ketika sedang belajar, ibunya ini merasa bahwa Keisha ini sulit sekali untuk diajari dan sulit sekali menerima pelajaran. Sudah berkali-kali dicontohkan, tapi ketika suruh mengerjakan sendiri, dia tidak bisa dan masih bingung. Jadi ibunya ini merasa kesal, kemudian dicubitlah pahanya ini oleh ibunya. Nah, mungkin karena sudah geram gitu ya, ibunya itu kok ini anak susah banget gitu kan diajarin, kesel banget. Jadi ibunya ini sampai gelap mata, kemudian si Keisha ini dipukuli dengan, pertama dia dipukul dengan tangan kosong gitu kan. Mungkin karena udah gelap mata gitu, udah nggak bisa ngontrol lagi. Akhirnya si Keisha ini dipukul pakai gagang sapu yang dari kayu itu loh, friend. Nah, dipukul berkali-kali sampai Keisha ini pun jatuh lemas gitu. Kemudian karena merasa, mungkin karena ibaratnya orang udah marah gitu ya, friend, udah nggak ingat apa-apa lagi. Keisha ini pun masih dipukul 3 kali di bagian belakang kepalanya sehingga dia pun lemas. Nah, saat kejadian, datanglah si bapak ini melihat anaknya sudah lemas seperti itu. Dia pun sebenarnya sempat marah dengan istrinya ini. Sempat marah, kemudian dia mengajak si Keisha ini untuk keluar dari rumah. Maksudnya itu untuk mencari angin segar. Bapaknya berpikir kelihatan anaknya ini lemas, mungkin kalau menghirup udara segar gitu kan, friend, mungkin anaknya ini akan lebih enak itu untuk bernapas gitu kan, maksudnya untuk mengatasi lemas anaknya ini. Nah, tapi baru di perjalanan anaknya ini pun akhirnya meninggal dunia, friend.
Nah, karena tahu anaknya ini meninggal, dibawalah pulang ke rumah itu sama bapaknya ini dibawa pulang ke rumah si Kesa ini. Kemudian dia ngomong sama istrinya, gimana nih, ini anak udah meninggal kayak gitu kan. Jadi panik pasangan suami istri ini panik. Aduh, ini apa yang harus kita lakukan ya? Gimana? Mungkin mereka akhirnya berdiskusi gitu, berdiskusi sebaiknya kayak gimana gitu. Akhirnya sampailah kepada seperti kesepakatan gitu, mereka bersepakat untuk mengubur anaknya ini di lokasi yang jauh gitu, Jadi mungkin untuk ibaratnya untuk menutupi gitu kan, supaya warga juga nggak curiga. Jadi mereka memutuskan untuk membawa anaknya ini ke perkuburan yang ada di Lebak, Banten. Nah, pada tanggal 26 Agustus 2020 sore, pelaku langsung membawa korban ini ke tempat pemakaman umum Gunung Kendeng, Cijaku, Lebak, Banten. Nah, berangkatlah mereka berempat dengan sepeda motor ceritanya. Jadi, si ibu, si bapak, Kesa dan juga kembarannya ini berangkat menuju Lebak. Perjalanan ditempuh kurang lebih 3 jam, Jadi mereka sampai di tempat pemakaman umum itu sekitar pukul 6 sore, Jadi ketika sudah sampai di perkuburan ini, mereka bingung lagi nih, mau gali kuburannya kayak gimana gitu kan. Jadi akhirnya mereka inisiatif meminjam cangkul kepada warga. Nah, gara-gara meminjam cangkul ini, salah satu alasan mempercepat tertangkapnya mereka beberapa minggu kemudian gitu. Nah, jadi singkat cerita, ngomong nih mereka sama warga, katanya, Pak, kami pinjam cangkul gitu kan. Terus warganya nanya, lo buat apa, Pak? Ini katanya buat ada kucing Anggora katanya mati gitu kan, kucingnya untuk dikubur di sini gitu. Nah, dipinjamkanlah cangkul oleh warga ini. Oh ya, saya tadi lupa bilang, mereka memilih kuburan Lebak ini karena katanya nenek si Kesa ini juga dikubur di situ gitu, Jadi mereka memang sudah paham gitu kan lokasi perkuburan ini. Nah, akhirnya mereka pun berdua bekerja sama menggali makam untuk anaknya. Kemudian mereka kuburkan anaknya. Dan yang benar-benar nggak punya hatinya mereka, ya. Mereka itu, anaknya itu tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak diperlakukan layaknya muslim yang meninggal dunia, Kurang ajar banget kan. Jadi anaknya itu dikuburkan dalam keadaan baju biasa aja, dalam kondisi baju sebelum dia meninggal itu. Bener-bener, memang aku nggak bisa bilang lagi lah, mereka ini mungkin bukan manusia ya, ya. Kesel. Nah, setelah berhasil menguburkan si korban ini, mereka pun kemudian langsung pulang ke kontrakan mereka. Dan pintarnya lagi nih, mereka ketika ada tetangga menanyakan, mereka berpula-pula kehilangan anak ceritanya. Udah sampai, jadi mereka sama warga sekitar tuh dibantu sampai ke tempat dukun gitu loh, ke tempat dukun mau lihat anak mereka yang hilang ini sebenarnya kemana gitu kan. Dan ternyata mereka pun sempat membuat laporan ke polisi juga bahwa mereka kehilangan anak. Nah, berdasarkan laporan polisi ini juga salah satu yang menyebabkan mereka lebih cepat tertangkap karena ini, Jadi polisi menghubungkan antara satu dengan lain gitu kan, sehingga mempermudah proses penangkapan mereka begitu. Kemudian beberapa hari setelah itu mereka memutuskan untuk pindah kontrakan, Padahal mereka itu tinggal di kontrakan yang di situ sebenarnya baru 2 bulan kan. Terus kemudian mereka memutuskan untuk pindah kontrakan. Dan menurut warga itu kemungkinan salah satu cara mereka untuk menghilangkan jejak mungkin ya, seperti itu ya. Tapi seperti peribahasa, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, itu akan tercium juga. Nah, terjadi ini pada mereka. Nah, begini awal mula kasus ini terungkap. Jadi, warga di daerah Lebak, Banten itu merasa aneh gitu kan dengan adanya kuburan di situ. Karena sepengetahuan mereka tidak ada warga yang meninggal dalam beberapa hari ini gitu kan, Jadi akhirnya mereka karena merasa curiga, mereka pun melapor kepada polisi gitu kan ceritanya.
Atas laporan warga ini, bersama dengan polisi dan pihak setempat, mereka melakukan penggalian terhadap makam yang baru itu, Pren. Ketika digali, mereka terkejut karena yang pertama terlihat dari lubang kuburan itu adalah kaki, Pren. Jadi kaki yang anggota tubuh juga yang masih berpakaian lengkap gitu kan. Kemudian setelah jenazahnya diangkat, kemudian mereka melakukan otopsi di rumah sakit. Nah, setelah polisi mengenali gitu kan ciri-ciri anaknya ini, kok mirip dengan anak yang pernah dilaporkan oleh orang tua yang kehilangan anak gitu kan 2 minggu lalu. Nah, kemudian mereka pun mencurigai bahwa ini adalah pembunuhan gitu kan. Akhirnya juga atas laporan salah satu warga yang cangkulnya dipinjam itu mengatakan bahwa iya, pada tanggal 26 Agustus itu ada sepasang suami istri yang meminjam cangkulnya alasan untuk mengubur kucing anggora mereka. Tapi dia juga berkata sebenarnya dia juga curiga karena bungkusan yang dibawa oleh suami istri ini besar gitu, Pren. Nggak mungkin kucing anggora itu sebesar itu gitu kan bungkusannya. Nah, ketemulah titik terangnya, Pren. Jadi nggak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap kedua pasangan suami istri ini, Pren. Jadi pelaku ini ditangkap di kediamannya di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 kemarin. Saat ini polisi sedang mendalami kasus ini dan kedua orang tua korban ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 338 KUHP. Buat teman-teman yang menonton video ini, mari berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga almarhumah Keisha diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan tempat yang paling layak di sisinya. Amin. Itu dia tadi, Pren, sebuah kisah yang sangat menyayat hati saya. Sebagai seorang ibu, rasanya tidak akan mampu untuk melakukan perbuatan sekeji ini terhadap anak kandung sendiri, Pren. Anak yang 9 bulan kita kandung, kita lahirkan dengan mempertaruhkan nyawa, kita besarkan dengan susah payah, kita didik, tiba-tiba harus meninggal di tangan kita sendiri. Semoga kita semua dijauhkan dari kejadian ini, Pren. Jangan ada lagi kisah-kisah yang lain. Cukup hanya kisah ini saja jadi korban kebiadaban orang tuanya. Demikian kisah tragis bocah malang ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam hormat.